Nah, jadi di video kali ini itu ada hal yang sangat menarik yang kiranya banyak disampaikan oleh teman-teman di komentar video saya. Saya juga heran kok malah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, padahal ini sudah ada sebelumnya sih atas ungkapan Tukbah Kiara. Tetapi saya coba meluruskan agar teman-teman tidak menilai secara negatif kepada Tukbah Kiara, tetap berpikir secara positif. Dan juga terkait koper ya, ini sangat banyak dipertanyakan kepada saya untuk membahas secara fakta mengenai hal itu. Sehingga saya coba akan mengungkapkan satu fakta di balik koper Vicky Naki itu yang ada di Turki. Halo bosku, welcome back to Jis Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dong ya. Nah, di video kali ini sesuai judulnya di bawah, jadi ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman tentunya mengenai Vicky Naki dan juga Tukbah. Saya sedikit ingin mengulas ya live streaming Tukbah Kiara, tetapi belum secara keseluruhan. Mungkin next dari video ini baru saya akan mengulas secara keseluruhan mengenai live TikTok Tukbah Kiara. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya harap hantam layar terlebih dahulu ya. Yang warna merah itu kalau dihantam rubah warnanya ya, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, serta komentar. So, sudah banyak ngomong di awal, kita let's go. Nah, jadi ya, ungkapan Tukbah Kiara itu terjadi di part terakhir ya, di awal video. Sebenarnya itu mempunyai sambungan di part ketiga, tetapi saya tidak sempat melakukan rekor sehingga ada beberapa kalimat atau karakter Amal pada saat melakukan pertanyaan itu yang ke skip ya, atau tidak ke rekor. Like this as a boyfriend before because we were child like. Yeah, it was, I mean, I was like, what? It's like, Maybe it was a game, you know. We date in the morning and we break up at night, so yeah. I was like it's like that. 13 years old. I was 13 years old. Like, it was 6 years ago. Yes. Bad. Kuntilanak. Nah, sebenarnya yang terjadi bukan Amal menjebak Tukbah. Itu sebenarnya hal yang bodoh ketika kita memikirkan hal itu. Apa manfaat dari Amal ketika dia ingin menjebak Tukbah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkait masa lalu Tukbah yang pacaran di usia 13 tahun ya. Hingga saat ini Tukbah menyampaikan 6 tahun lalu dia sempat pacaran seperti itu. Nah, dalam video itu yang sebenarnya terjadi, jadi ada pihak itu yang bertanya kepada Amal di live streaming TikTok tersebut, mempertanyakan mengenai Amal pernah pacaran di usia seperti itu. Nah, kemudian usai dari pertanyaan itu, Amal kemudian melontarkan pertanyaan ke Tukbah dengan hal yang serupa, sehingga Tukbah menyampaikan dia pernah berpacaran, tapi sesingkat itu ya, di umur 13 tahun. Sehingga Tukbah menyampaikan kurang lebih 6 tahun lalu dia pernah pacaran ya, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya ini terjadi itu sudah pernah Tukbah ungkapkan di live streaming Ari Agassi ya teman-teman, pada pertama kali. Sehingga hal-hal ini sudah menjadi kewajaran Vicky Naki, tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita kembangkan hal ini. Sehingga di video kali ini saya sedikit meluruskan agar kita semua ya selalu berpikir yang positif, yang baik kepada Tukbah Kiara, bahwa dia pada umumnya kelihatan memang perempuan baik-baik, tidak seperti apa yang kalian bayangkan ketika melihat atau mengetahui Tukbah pacaran di usia dini, itu di umur 13 tahun ya. Sehingga saya mempercayai hal itu. Amal ini bukan menjebak Tukbah Kiara, tapi itu pertanyaan yang pada umumnya, dan itu pernah terjadi Tukbah ungkapkan di live streaming Ari Agassi yang saya sampaikan sebelumnya. Sehingga tentunya keterkaitannya dengan Vicky Naki itu sudah tidak asing lagi. Vicky Naki sudah mengetahuinya mengenai hal itu terkait masa lalu Tukbah Kiara. Dan teman-teman masih ingat pada saat season 3 Vicky Naki ke Turki lagi, pada saat di mobil Vicky Naki sempat menyampaikan, jangan percaya kepada orang lain, percaya kepada
diriku. Kemudian Tukbah menyampaikan, insya Allah, amin. Sehingga berdasarkan hal itu, jadi kepercayaan Tukbah itu ada Fikinaki. Jika ada orang-orang yang mencoba merusak pemandangan orang lain kepada Tukbah Kiara, kiranya Tukbah tidak pusing terkait hal itu ya. Tukbah tidak memikirkan, karena yang dia peduli hanyalah sebuah ungkapan dari Fikinaki, kiranya seperti itu. Jadi teman-teman, so stop kita berdebat atau membahas mengenai pacaran Tukbah di usia 6 tahun lalu. Kiranya ini Fikinaki sudah mengetahuinya ya. Itu juga yang saya sampaikan sebelumnya. Tukbah pernah ungkapkan di live streaming Ari Agassi sudah cukup lama. Nah sekarang kita masuk mengenai koper Fikinaki yang dititip ke Tukbah Kiara ya. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di berbagai komentar video saya, sehingga saya coba menelusuri ya dari tadi pagi hingga saat ini kurang lebih jam 12. Feel like that. Don't cry, you know, and call your mom because she is gonna miss you. I mean, maybe like people say, season 3. Season 3. Ya mudah-mudahan bisa kesini lagi. Ya pastilah. Nggak boleh pasti karena semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan kita cuma bisa bilang insya Allah. Untuk mencari beberapa fakta yang terjadi, ternyata saya teringat dan saya menemukan satu fakta pada saat Fikinaki balik dari Turki ke Indonesia. Kemudian pada saat tiba di bandara di Jakarta, paraga fashion Fikinaki sini itu mengambil foto dari belakang mengenai Fikinaki. Nah pada saat Fikinaki berjalan mau keluar dari bandara itu, dan ternyata memang ya Fikinaki tidak membawa koper seperti gambar ini. Jadi Fikinaki hanya mengendong itu tas yang biasanya dia pakai ya, tas kecil kurang lebih seperti. Sehingga yang menjadi pertanyaan teman-teman, apakah koper Fikinaki berada di Turki dititip kepada Tukbah Kiara? Ya, saya menyampaikan seperti itu, betul. Koper Fikinaki saat ini berada di Turki kepada Tukbah Kiara, mungkin dia titip. Nah hal itu mengapa Fikinaki titip? Dalam video itu Fikinaki menyampaikan bahwasannya dia akan ke Turki lagi ya untuk melanjutkan season keempat. Tetapi pada saat itu Fikinaki sedikit merubah kalimat dengan menyampaikan seperti kata insya Allah, suatu perkataan yang nantinya diusahakan terjadi, tetapi ini belum pasti akan terjadi jika terjadi beberapa kendala. Yang intinya niat Fikinaki itu ingin melanjutkan season keempat bersama Tukbah Kiara. Nah pada video itu sudah jelas, jadi Fikinaki ingin kembali lagi ke Turki. Jadi menjadi sebuah alasan jika koper itu dititip ke Tukbah Kiara agar kiranya dia balik ke Indonesia mungkin tidak ribet, tidak apa, karena dia berpikir suatu saat nanti Fikinaki akan balik lagi ke Turki. Tentunya bisa. Ini menjadi suatu keyakinan kita bahwa tetaplah Fikinaki akan ke Turki lagi untuk melanjutkan season-season berikutnya bersama Tukbah Kiara. Nah teman-temannya, jadi kurang lebih seperti itu tentunya mengenai koper, karena yang kita lihat pada di season terakhir video Fikinaki itu, pada video yang saya tampilkan tadi, dan ternyata memang ya Fikinaki itu tidak sempat membawa koper. Dan mungkin itu terjadi pada saat Fikinaki sudah mau pamit pergi pada saat di bandara tersebut, sehingga koper itu dia titip kepada Tukbah Kiara. Jadi teman-teman, mungkin hanya informasi ini yang saya dapat sampaikan di video kali ini. See you next time di video-video berikutnya.